warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Eni Lestari, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Semarang, SMK Negeri Jateng di Semarang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai dua kepala sekolah di sekolahan yang berbeda tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak Pangeran. Perasaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Insya Allah tentram, di mana-mana pun harus senang dan Alhamdulillah. ini kedatangan guru penggerak Masya Allah. Ini Bapak terima kasih atas waktunya, kelonggaran waktunya sehingga saya bisa bertemu dengan Bapak yang kegiatannya mungkin sangat padat sekali, tapi saya diberi waktu sedikit kelonggaran untuk sedikit berbincang-bincang terkait dengan pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah. Tentunya banyak pengalaman yang sudah Bapak miliki dari tahun berapa nih Pak kira-kira? 2012 sampai 2023. Wah, sudah banyak tahunnya ya Pak. Wah, suatu kehormatan untuk saya bisa menimba ilmu pengalaman terkait dengan jiwa kepemimpinan untuk terutama dalam pengambilan keputusan. Nah begini Pak, saya kebetulan dari SMK Negeri Jateng ingin berdiskusi atau mungkin ingin sharing terkait dengan pengalaman Bapak terkait dengan tugas saya, yaitu demonstrasi kontekstual, di mana CGP itu harus memberikan atau menimba ilmu dari pelaku langsung, yaitu kepala sekolah yang mempraktekkan langsung dalam pengambilan keputusan. Ketika saya bertanya-tanya Pak, silakan. Bapak, ini Bapak yang ingin saya tanyakan mungkin terkait dengan pengambilan keputusan selama ini, yaitu selama ini bagaimana Pak Samiran dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Maksudnya apa itu ya? Dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika itu mungkin ketika Pak Samiran memberikan memberikan keputusan terkait benar atau salah gitu. Kalau rujukan moral antara pilihan antara benar, kalau dilema etika itu benar dengan benar, kalau rujukan moral benar dengan salah, seperti itu ketika mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus tertentu. Iya, saya stylenya mungkin berbeda dengan kepala sekolah yang lain. Semua tugas-tugas inti tentang kepala sekolah di satu pendidikan saya bagi habis kepada staf-staf saya. Di SMK Jateng kemarin ada 5 ya. Kurikulum, kesiswaan, ketenagaan, sarpras, mutu 5 ya. Itu dan satu lagi mungkin tata usaha 6. Nah, 6 itu adalah pelaksana di lapangan kepanjangan tangan saya sebagai kepala sekolah. Yang mestinya terbagi tuntas di situ. Nah, saya tinggal mengawal dan mengontrol. Sehingga keputusan-keputusan tentang kebijakan sekolah yang akan saya ambil selalu, ingat selalu, kami berdiskusi dengan mereka, karena mereka yang di lapangan, yang tahu betul tentang lapangan kayak apa. Meskipun saya sering terjun langsung di lapangan dengan tidak sepengetahuan mereka, sehingga tidak asal
laporan dari mereka saya langsung terima, tapi saya cek di lapangan. Saya punya data tersendiri. Sebagai contoh, saya di sini sudah keliling ke lapangan terus setiap saat, dan tidak saat keliling lapangan beli diperlukan ya. Dan di sana banyak sekali data-data yang saya ambil. Misal, guru yang selalu kosong, selalu telat siapa saja kita catat. Kelas atau ruang mana yang setiap hari kok kayaknya ada konsistensi tentang sudah sekian menit baru datang. Kemudian fasilitas ketika saya di kamar mandi ada yang airnya midi terus, mengalir terus ya. Ternyata yang bocor. Nah itu kan harus pelajaran bagi saya, dan saya foto semua, saya dokumentasi semua. Kemudian ada guru yang katakanlah keluar tapi tanpa izin. Saya izinnya pada temannya izin, tapi temannya lupa untuk mengawal yang informasi. Sehingga itu bagi data bagi saya. Itu makanya secara periodik kami pun menyelenggarakan rapat manajemen untuk mengevaluasi dan untuk ada laporan-laporan di lapangan pelaksanaannya kayak apa tentang program yang dilaksanakan pada saat ini sekarang. Jadi semua dilimpahkan diamankan dengan mereka yang manajemennya Bapak ini. Tapi tidak serta-merta tak serahkan penuh. Saya harus ngecek tanpa sepengetahuan mereka. Di project dari laporan mereka kayak apa? Sama nggak hasilnya? Andai kan tidak sama, mestinya kepala sekolah tidak perlu marah. Tidak perlu marah. Apalagi mereka pembantu kita, pembantu setia kita. Iya. Kalau mereka ngomongin, kok yang saya dapatkan begini ya? Jangan saya yang salah. Coba ya kita cek lagi. Kita cross check yang benar yang mana. Sehingga ketika dalam pengambilan keputusan tidak otoriter dari saya, tapi banyak data, banyak laporan yang masuk, itu lagi dipertimbangkan. Jadi tetap dari data dan cross check sekali lebih. Betul. Luar biasa sekali Pak. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk mungkin ada 2 kasus atau contoh-contoh kasus di mana 2 kasus tersebut memiliki kepentingan yang sama, sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi tidak ada yang salah gitu Pak. Iya. Kasus ini banyak terjadi di sekolah-sekolahnya. Ketika ada beda pendapat, tapi sebenarnya tujuannya sama ke sana. Tujuannya sama ke tujuan tertentu yang telah ditetapkan ya. Beda pendapat itu sebuah anugerah kan. Iya. Sehingga punya variasi dalam bekerja di sana. Kita dorong, syukur-syukur kalau bisa diintegrasikan, akan sangat bagus bila terintegrasi meskipun dengan cara-cara yang tadinya berbeda sekarang bisa serasi, sehingga betul-betul tidak ada tidak kepentingan satu sama lain yang berbeda, tapi kepentingannya sama mencapai tujuan di sana meskipun tadinya beda metode saja. Coba kita integrasikan, kalau bisa kita satu frekuensikan, kita linearkan, kita satukan frekuensinya dan jalan bareng akan lebih indah karena ada sisi yang berbeda. Keren sekali ya Pak, keanekaragaman ya Pak. Pelangi kan karena perbedaan. Iya. Tapi yang ada dipandang mata. Iya, laras Pak. Benar sekali Bapak. Lalu langkah-langkah apa atau prosedur apa seperti apa yang Bapak biasa ambil dalam melakukan sebuah keputusan? Itu satu. Jadi pengambilan data dari laporan staff manajemen, kemudian cross check langsung di lapangan,
kemudian setelah itu didiskusikan diambil keputusan yang kira-kira tidak banyak madorotnya. Katakanlah ada dua keputusan yang berbeda, yang itu juga bagus banget ya. Tapi yang terbaik bukan berarti yang gimana-gimana, tapi yang kira-kira bisa menyamankan banyak pihak. Mungkin resikonya lebih kecil gitu Ya, Pak. resikonya lebih kecil betul. Karena menyamankan banyak pihak, mayoritas pihak gitu ya. Itu yang kita ambil. Meskipun demikian, maka tapi yang terdampak kan yang ada risiko tadi, kita dekati, kita dampingi, kita beri penjelasan yang rasional sehingga tidak menimbulkan konflik. Keren sekali Bapak. Nah, lalu pernahkah tidak Bapak ketika Bapak mengambil sebuah kebijakan atau keputusan itu sendiri, lalu Bapak selalu merefleksi untuk keputusan Bapak, ini salah tidak ya atau bagaimana? Pernahkah seperti itu? Selama ini jarang sih, karena sudah diantisipasi dengan diskusi yang cukup awal. Mending rame di depan daripada di belakang. Ya tidak hanya sampai belakang ya Pak. Kita perang di depan nggak apa-apa. Dan kami kondisikan, ayo kita perang di depan nggak apa-apa. Tapi keputusan nanti yang kita ambil menjadikan sebuah keputusan yang betul-betul maknanya sangat bagus dan tidak menimbulkan banyak resiko, tidak menimbulkan banyak pertentangan. Karena sudah bertentangan di sini, perang di sini di depan di rapat manajemen misalnya untuk bisa bersepakat. Berarti terkait dengan tim manajemen yang Bapak susun, di situ sudah ada pengolahan atau penggodongan sebuah masalah tersebut lalu dibuat keputusan gitu ya. Ya, di situ dari pertimbangan banyak hal berbasis data laporan, data checking langsung di lapangan, baru kita diskusikan dan kita ambil kesepakatan. Bukan berarti kepala sekolah tidak punya otoritas, tidak. Tapi kita mengambil jalan yang sangat enak, nyaman, sehingga meskipun saya harus memaksakan, harus punya argumentasi yang bisa diterima. Harus punya. Kalau belum bisa diterima, kita jangan ambil keputusan yang kayak gitu, karena akan berbahaya. Berarti tetap harus dicek kembali, lalu diulang lagi jika memang belum pas gitu ya Pak. Terus dikaji terus sampai mendapatkan kesepakatan. Keren sekali Pak. Wah, itu ilmu sekali buat saya Pak untuk mengambil sebuah keputusan ketika saya menjadi pemimpin nantinya ya Pak Amin. Lalu hal-hal apa saja selama ini yang Bapak itu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Apa saja? Iya, yang Pak Samiran anggap itu lebih efektif. Efektif itu artinya pasti hasilnya bermakna, hasilnya sesuai harapan, hasilnya membuat kenyamanan, sehingga perlu berbasis data. Hal-halnya berbasis data. Selalu berbasis data. Biar tidak ada kesalahan juga ya Pak. Ya. Kalau berbasis data pasti akan sangat minim bila ada kesalahan. Sangat minim. Kita hindari Pak, terhindari. Datanya kayak gini, kalau menurut saya tidak berbasis data itu ya, pasti akan sangat berisiko tinggi. Serta mungkin meminimalisir berbagai macam argumen gitu ya Pak. Konflik. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan atau tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah begini. Ketika kita harus menyikapi sebuah regulasi sekarang sangat ketat ya, di sekolah ya. Banget. Bagaimana kita
menyikapi regulasi itu tidak nabrak regulasi, menyinggung boleh lah, tapi nggak usah nabrak. Nyinggung silakan, nyerempet boleh, tapi harus aman, harus aman. Dan dengan ada ketatnya regulasi ini mestinya menimbulkan kreativitas dan inovasi bagi kepala sekolah. Contoh, ketika sekarang SMK ya, SMK itu kan harus dekat dengan industri. Tapi kita ada kebijakan tidak boleh kunjungan industri. Iya, harus Bapak. Padahal kunjungan industri adalah marwahnya SMK. Harus mengenal betul industri. Nah, ketika masih ada image kunjungan industri itu adalah banyak madorotnya katanya, karena harus ada polutan, kemudian juga dianggap sebagai piknik. Itu kalau belum clear ya kita belum bisa, apalagi ketika dananya terbatas. Bagaimana kita berinovasi? Misalnya ya, kayak di sekolah ini, kita tidak berbondong-bondong kunjungan ke industri, tapi kelompok-kelompok siswa langsung kita kirim ke industri, belajar di industri, kita kirim di sana dalam project based learning, bukan PKL tapi project based learning yang sesuai dengan passion anak-anak. Anak-anak ini ada industri yang bergerak di bidang ini dan profilnya kayak gini. Kamu tertarik apa enggak? Saya enggak Pak, saya tertarik Pak. Nah yang tertarik itu yang kita kirim ke sana. Dengan cara kita dulu bernegosiasi dengan industri, kemudian kita bicarakan tujuannya seperti apa, nanti prosesnya di industri kayak apa, itu kita bicarakan di awal dulu. Sehingga kita sekarang itu di SMK sejumlah 432 anak kelas 2 sudah masuk ke industri semua. Sudah punya dan sebagian besar sudah masuk industri dalam project bisnis ini. Gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin tertinggal kan? Iya. Benar sekali. Ketika terbatas oleh anggaran dan kita tidak boleh kunjungan industri, tapi anak-anak harus mengelola dan bekerja di industri kan? Iya. Belajar di industri kan? Iya. Maka tidak usah ragu-ragu. Yang passion anak kita kirim ke sana. Tapi harus clear, tidak boleh orang tua tidak diberitahu. Harus Bapak Ibu ini belajar, tapi supaya belajarnya langsung real di lapangan, praktek real, maka tempatnya di industri. Gitu. Tapi bukan berarti kita tidak ngajar, tidak. Terintegrasi ngajarnya guru di industri. Itu kan kreativitas. Ngajarnya guru umum pun di industri matematika bagaimana mendukung proyek di industri. Bahasa Indonesia, sejarah, agama, mendukung proyek di industri. Jadi kontekstual teaching di situ. Kontekstual teaching. Kemudian ketika di industri karena keterbatasan anggaran, bahan praktek sudah di sana. Iya. Kita tidak butuh bahan praktek karena sudah proyek langsung dari industri. Peralatan sudah lengkap di industri. Inilah kreativitas kayak gini yang kita dengungkan, sehingga betul dengan keterbatasan dana dari bos yang 1,6 juta per siswa per tahun dan BOP yang sekitar 1 juta, padahal sementara itu ini paling baru terpenuhi sekitar 50% ke bawah, maka kayak gitu akan menghemat banyak anggaran, sehingga bisa dialihkan betul, sehingga bisa dialihkan ke yang lebih prioritas. Jadi bagaimana menyikapi ya kayak gitu, menimbulkan kreativitas yang tinggi, inovasi yang tinggi disebabkan ketika ada halangan-halangan yang membatasi kita. Keren sekali Bapak. Wah, hal-halnya sungguh luar biasa ya Pak. Lalu saya tanyakan kembali, apakah Anda atau Pak Samiran ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lingkungan kita? Harus ada target harus terpenuhi. Lalu apakah Pak Samiran menyelesaikan
sebuah target itu atau ketika pengambilan keputusan itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jelaskan? Yang pasti target harus ditetapkan dulu. Jadi target ditetapkan sekian waktu, maka kita mundur ke belakang. Maka waktu-waktu ini harus sampai ini harus sampai ini, sampai ini. Jadi disusun program kayak gitu. Ya, program pencapaian target itu penyelesaiannya harus ada tahapannya, sehingga betul-betul tidak melanggar deadline tahapan itu, deadline target itu. Kira-kira tahapan yang Bapak jalani selama pengambilan keputusan untuk target itu? Sementara ini sih masih tidak pernah terlanggar, tidak pernah terlanggar, insya Allah ya. Betul. Alhamdulillah. Karena dengan tahapan yang kita sesuaikan dengan deadline itu, deadline ini. Lalu dari semua hal nih Pak yang tadi sudah Bapak jelaskan dan utarakan, yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan terkait dengan dilema ini? Bukannya malah saya yang tanya pada penjaringan. Jadi nah ini saya penjelasan saya ini apa yang bisa Anda simpulkan? Kalau menyimpulkan nanti mungkin saya bisa menyimpulkan untuk keseluruhan, tapi ketika saya menanyakan ini terkait dengan aktivitas Bapak selama ini gitu. Pelajaran apa kan tadi kan? Iya, gitu. Pelajaran apa? Dari setiap Bapak menangani kasus-kasus tertentu, lalu ada masuk dilema etika di situ, ada bujukan moral di situ, lalu pembelajaran apa gitu Pak terkait saya ketika mengalami kasus ini saya belajar terkait dengan ini atau pripun Bapak gitu untuk pengalaman yang Bapak. Untuk penyelesaian sebuah kasus yang seperti ini itu butuh ilmu, butuh waktu untuk belajar dan mengalami. Karena guru yang terbaik adalah pengalaman, tapi bukan pengalaman pribadi, pengalaman sukses orang lain. Kita jangan sampai mengalami keterpurukan biar orang lain yang mengalami, kita ngambil hikmah dari keterpurukan orang lain karena dia bisa bangkit lagi. Jangan sampai kita terpuruk kayak mereka. Jadi kita andaikan tergelincir ya tidak parah, karena sudah kita belajar dari pengalaman sukses orang lain. Pengalaman sukses ya Pak ya. Pengalaman sukses orang lain, bukan pengalaman gagal ya. Iya. Ketika pengalaman sukses pasti ada kegagalan-kegagalan yang menimpa mereka, dan kita tidak ingin kegagalan itu ada pada kita. Iya. Makanya kita belajar saja dari kegagalan orang lain dan sukses orang lain. Terima kasih Bapak untuk sharing pengalamannya dengan terkait dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika dan bujukan moral. Semoga yang Bapak berikan ini, informasi yang Bapak berikan terkait pengalaman Bapak bisa menambah ilmu dan wawasan saya terkait nanti ketika saya dihadapkan dengan kasus yang mungkin hampir mirip dan saya bisa memberikan kebijakan atau keputusan yang memang itu baik untuk semuanya. Dan seperti yang Bapak utarakan tadi, belajar dari pengalaman suksesnya orang lain, dan saya juga akan belajar dari pengalaman suksesnya Bapak Safiran selama bertahun-tahun menjabat sebagai kepala sekolah di instansi yang tentunya berbeda-beda dengan karakter yang berbeda. Jadi saya kan banyak mengalami kejeglong, jatuh, itu jangan ditiru. Siap Bapak. Yang ditiru adalah suksesnya itu supaya nggak kejeglong kayak apa. Siap, gitu ya. Terima kasih Bapak atas pengalamannya, sharing pengalaman yang telah Bapak berikan. Assalamualaikum Pak Hardo. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak untuk saya wawancarai ya Pak dengan kesibukan Bapak. Izin menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Pak Hardo selama bertugas sebagai kepala sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan
D5 etika atau rujukan moral. Nah, pasti tentunya Pak Hardo pernah bahkan sering mengalami ada 2 kasus tentang D5 etika. Nah, seperti itu kira-kira selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau rujukan moral? Ya, yang pertama saya ucapkan selamat untuk Bu Eni selaku program ini calon guru penggerak di angkatan 8 di Perangan. Nama saya Dirjen Info, Kepala SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang. Jadi semangat ya untuk mengikuti program guru penggerak angkatan 8. Ya, tadi pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi dalam keseharian kita yang bertugas menjadi kepala sekolah yang notabene menjadi seorang leader gitu ya, sebenarnya konsep inti dari seorang leader kan sebenarnya konsep mempengaruhi untuk menuju sampai tujuan. Tapi dalam seharian kita tidak bisa lepas dari mengambil sebuah keputusan, menentukan sebuah keputusan mana yang mau kita ambil. Ada 2 memang, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Kalau yang dilema etika itu berarti kan ada unsur benarnya, jadi mana yang kita pilih antara satu kasus itu kita putuskan mana yang kita putuskan A atau B, yang keduanya memang sama-sama benar. Tapi dari kasus ataupun permasalahan A dan B itu kita putuskan yang mana, kita mengambil yang A atau yang B yang B. Jadi konsep lebih mendatangkan kebaikan yang mana, kebenarannya itu lebih besar yang mana. Tapi lepas dari itu juga ada yang dinamakan rujukan moral ya, rujukan moral, di mana ketika kita mengambil keputusan itu berdasarkan antara ini benar, ini kurang benar, atau ini salah. Tetapi ketika kita lakukan ini benar, ini salah, tentunya ini ada regulasi-regulasi yang mempengaruhi, ataupun kebijakan yang mempengaruhi, ataupun istilahnya kalau saat ini yang baru adalah berupa regulasi ataupun surat edaran ataupun edaran apa ya. Tapi kita sebenarnya dalam mengetahui itu tahu ini benar atau ini salah, dan kita menjadi amanah tugas kepala sekolah itu diharapkan memang kita tegak lurus dalam menjalankan amanah, tegak lurus ya, dengan istilahnya regulasi-regulasi yang ada selama ini. Kalau kasusnya, misalnya satu kasus ketika saya melaksanakan tugas, misalnya seperti ini, tugas. Kalau misalnya ini ya, misalnya kalau di dilema etika, ini. Kalau ada satu guru, saya salah guru misalnya, gitu. Dia mengajar, ya. Tetapi di sisi lain, seorang guru itu kebetulan dia mendapatkan tugas. Tugas kemana? Tugas Bimtek, tugas pengembangan. Nah, ini kan sama-sama benar ini. Ya, satu dia mengajar ya tugas utama, tapi pengembangan diri ini misalnya pengembangan diri Bimtek, tetapi sudah ditunjuk by name, misalnya guru ini, itu sama. Lalu kita ambil keputusan yang mana ini, tetap mengajar atau dia guru ini mengambil ikut Bimtek. Dengan ini, akhirnya kita jadi kepala sekolah akhirnya ngambil yang mana, diputuskan yang mana, diputuskan tidak ikut sajalah karena dia mengajar, atau ikut, nah tapi meninggalkan mengajar, atau ya kalau kita akhirnya sudah kita panggil guru yang bersangkutan ikut Bimtek ini dengan baik, tapi tugas mengajarnya diselesaikan dengan baik. Contohnya apa? Misalnya contoh, solusinya apa diberikan? Bisa ada nggak misalnya ini tukar jam dulu? Nah, ada solusinya berarti. Kalau ini baik, yang paling baik yang mana? Lalu kita putuskan yang mana? Ya, akhirnya dapat solusi.
Solusi itu dalam kita memutuskan, jadi solusi yang benar-benar yang terbaik itu. Cari dulu nih, Bu berangkat bintang ya, tapi ngajarnya ditukar sama bukan penugasan dulu, ditukar dulu jamnya. Misalnya jenengan ngajar ini, saya ngajar ini ya, karena ganti saya yang ngajar jenengan dulu karena besok saya ganti karena saya bintang. Tetap bisa ngajar di kelas, tetap ada gurunya. Gitu. Ketika itu tidak bisa, ya berarti ada yang namanya nanti titik guru tiket atau titik guru ini minta tolong saya digandingi gitu. Terus kalau misalnya kita mengambil yang mana, gitu, akhirnya berangkat atau tidak, ya tetap berangkat ke dimulai. Tapi bagaimana orientasi siswa tetap istilahnya tertangani, ya berarti nanti ambil solusi yang A atau solusi yang B, mau tukar jam atau memberikan pendampingan secara guru tiket ataupun bagaimana. Ini berarti kepala sekolah harus mengambil satu keputusan dengan menggunakan konsep dilema etika seperti itu. Baik sekali ya Pak ya. Oke, seperti itu gambarannya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda terkait dengan yang tadi Bapak ceritakan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang tadi nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya itu tadi ada solusi 1, solusi 2, solusi 3 gitu akhirnya. Kita tetap akan mengambil satu keputusan yang lebih ini gitu. Lebih istilahnya resikonya minim, tetapi itu ada satu alternatif solusi yang diberikan. Mana sih solusi yang ataupun penyelesaian yang memberikan resiko yang terendah. Jadi memilih resiko yang Iya, paling rendah gitu ya Pak ya. Itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Pak dalam pengambilan keputusan? Ya kalau mengambil keputusan itu kan bertahap ya. Kalau keputusan yang memang sifatnya bisa sebagai satu media pembelajaran, saya mengambil keputusannya saya kembalikan kepada teman-teman. Gitu. Satu keputusan ini tuh bisa bareng-bareng diputuskan seperti itu. Saya akan mempertimbangkan stakeholder ataupun dari tim. Nah, bagaimana yang keputusan bareng. Itu model yang memang bisa bareng. Ada juga ya keputusan itu kita ambil berdasarkan masukan dari pihak tim bawah atau tim, tetapi cenderung saya lebih mengarahkan gitu. Tapi yang ketiga ada kalanya saya mengambil keputusan yang itu memang saya ambil, mohon maaf, tidak ke semua, tapi hanya tertentu pertimbangannya. Tapi kadang kepala sekolah harus mengambil satu keputusan di mana tidak mempertimbangkan dengan di bawah tim, tetapi benar-benar harus mengambil keputusan secara mutlak, cepat, dan memang itu dibutuhkan dalam waktu itu. Nah, seperti itu, karena waktunya tidak mungkin akan mengumpulkan, diskusi lagi dengan waktu yang memang mepet dan dituntut kepala sekolah itu dengan keputusan. Ya. Itu kepala sekolah harus berani mengambil keputusan, ya dengan wajah yang sebijaksana mungkin. Itu tahapannya seperti itu. Keren sekali ya Pak ya. Iya. Semoga saya bisa selalu belajar dengan Bapak. Iya, kalau memimpin memang itu seni ya. Kalau memimpin itu kan sebuah seni ya. Iya Bapak. Pertanyaan selanjutnya nih Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau kembali lagi, kalau dilema etika tadi kan benar, ini benar. Tapi benarnya tuh lebih banyak yang mana seperti ketika itu. Dan ketika saya mengambil satu keputusan yang ada konsepnya dengan dilema etika, dengan pertimbangan benar mana yang lebih pas, saya menggunakan satu dasar, yaitu berorientasi kepada siswa. Mana yang benar-benar ini berorientasi kepada siswa. Kalau memang keputusan A, keputusan B, keputusan C misalnya sama-sama ada benarnya, tapi di antara A, B, C yang saya ambil keputusan itu mana yang berpihak kepada siswa. Tentunya seperti itu, karena memang kita
inti dari sebuah satuan pendidikan itu ya siswa. Siswa, Gitu, Pak. ya, siswa. Siap. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah tempat di mana untuk menyelesaikannya, apa di ruang rapat? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan atau Bapak jalankan? Kalau yang ini saya kira kembali situasional ya, mana yang harus terkait dengan satu kasus yang memang sifatnya memang itu satu kasus yang memang keputusannya itu bersifat individu, misalnya memang itu dalam konteks secret ya, saya menggunakan ruang kelas sekolah seperti itu. Tapi ketika kita mengambil satu keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, tetapi memang di teknis itu di lapangan, ya berarti saya bisa di tempat di mana teman-teman bisa lebih leluasa untuk menyampaikan ide, gagasannya dan masukannya, sarannya, lalu baru kita putuskan, kita ambil langkah yang ini, kita putuskan yang seperti ini. Itu bisa misalnya saya berkunjung di jurusan, saya bisa mungkin memanggil tim saya di mana, misalnya kalau ada tempat mungkin di perpustakaan atau mungkin di tempat-tempat yang memang mungkin itu untuk bisa sharing seperti itu, tapi sharing itu bicara tentang satu keputusan yang berhubungan dengan ataupun yang didasari dengan dilema etika, antara yang benar, ini yang paling benar, atau ini mana yang mau kita putusin, itu bisa di tempat-tempat yang memang kalau itu sifatnya teknis itu bisa terbuka. Jadi tidak harus menuntut satu aja itu ya, satu yang memang gitu tertutup. Oke, siap Pak. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau kasus yang di SMK Negeri Semarang ini kan secara SDM kan berbagi, ada yang memang masih muda, ada yang memang sudah generasi tua seperti itu. Kalau terkait dengan dilema etika, saya kepala sekolah secara pribadi memang punya strategi untuk memutuskan ataupun istilahnya untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Tetapi kita juga, saya secara pribadi saya tidak sungkan-sungkan, saya mungkin istilahnya merangkul yang tua, bapak ibu guru yang punya pengalaman, yang memang ada di sini, gitu. Tanda kutip ya, kita minta pertimbangan bagaimana menurut tim, bagaimana menurut teman, bagaimana menurut istilahnya bapak ibu yang memang saya anggap punya pengalaman yang lebih lebih senior. Tetapi tidak langsung diputusin, tapi tetap saya pakai untuk pertimbangan masukan-masukan itu. Lalu kita ambil keputusan yang keputusan yang memang berpihak kepada siswa. Lalu dari semua hal yang sudah tadi Bapak sampaikan, ya, pembelajaran apa yang dapat Anda pembelajaran dari pengalaman Bapak yang bisa dipetik dari pengalaman terkait pengambilan keputusan dilema etika selama ini? Ya, mungkin gini, sebenarnya itu banyak kasus ataupun banyak yang memang harus diambil satu keputusan yang tadinya itu kembali lagi dilema etika tadi. Mengambil keputusan ini itu benar, mengambil keputusan ini juga benar, mengambil keputusan ini juga ada benarnya. Sekali lagi, kalau saya rangkum keputusan yang menurut saya nih, keputusan yang paling baik kalau menurut saya adalah keputusan yang memang berpihak kepada siswa. Nah, selama ini barangkali apa yang perlu kita tegaskan, yang perlu kita garis bawahi di headline kita adalah kegiatan, program, keputusan
memang yang mendukung ataupun yang berorientasi pada siswa. Siswa apa yang siswa rasakan, ya kan? Bagaimana program-program keputusan yang memang berpihak pada siswa itu, bagaimana siswa merasa aman, nyaman, ada satu tempat mengapresiasi potensinya dan memang bertumbuh dengan sebuah satu wisdom, satu keramahan dan kesadaran, saya kira itu. Jadi walaupun memang ini boarding dan semi militer kayak SMK Jatuh di Semarang ini, tetapi itu perlu diwujudkan. Jadi benar-benar satu keputusan yang kita ambil itu dengan apa istilahnya yang dilema etika, yang mempunyai istilahnya resiko rendah itu, tapi yang berpihak kepada siswa. Itu yang dapat saya simpulkan ketika selama ini saya bertugas di SMK Udin, jadi di Padi maupun di Semarang, terutama di Semarang perlu kita kembangkan konsep seperti itu, suasana dan lingkungan ataupun keputusan yang berpihak kepada siswa. Keren sekali. Begini Pak Ardo, terkait dengan selama ini jenengan memberikan keputusan, kebijakan di mana itu berpihak pada murid, apakah jenengan setiap pengambilan keputusan selalu merefleksi diri jenengan, oh ini ternyata pernah nggak Pak Ardo mengalami menyesal mengambil keputusan itu atau bagaimana? Ya, iya. Kalau menyesal sih enggak ya. Cuman kan ketika mengambil keputusan yang konteksnya dilema etika itu kan memang kadang berbenturan dengan satu individu ya, satu individu mau di apa istilahnya wah menyesal karena memang ini benar sih, ini juga benar, ini juga benar. Kalau menyesal itu saya kira enggak, cuman apa? Iya. Kalau merefleksi kan akhirnya kan apa yang sudah saya lakukan ini yang bersangkutan bagaimana perasaannya. Saya di posisi kalau saya menjadi tim saya, menjadi partner saya itu seperti itu, dengan keputusan saya itu apa yang dirasakan. Itu selalu seperti itu. Terkait sama ini kan selalu seperti itu. Jadi kalau konsepnya seorang leader itu kata kunci kan sebenarnya mempengaruhi itu sebenarnya satu kata, yaitu personality. Ketika personality kita ataupun baik, otomatis kan kita misalnya mempengaruhi itu akan mudah ketika orang sudah mempunyai satu penilaian baik kepada kita dulu. Salah satunya apa yang kita putuskan, kita harus ngerasain itu nyinggung perasaan dia apa enggak, membuat kecewa dia apa enggak. Itu kepada teman-teman ataupun guru karyawan ya, apalagi juga kepada siswa. Keputusan seperti ini tuh siswa senang apa enggak. Pernah tidak Bapak mengalami suatu pengambilan keputusan terkait dengan ini melanggar regulasi kedisiplinan atau profesi dengan itu? Enggak. Kalau yang kayak gitu enggak. Kita kan memang diarahkan untuk tegak lurus ya sama regulasi itu. Ya kan enggak. Memang kan ketika ada satu inovasi yang kadang-kadang dibutuhkan untuk kita, tetapi justru yang terlalu agak mencolok itu belum disetujui oleh atasan. Akhirnya kita juga yang ikuti saja seperti itu. Kalau yang bersifat regulasinya A, kita jalankan B itu saya kira enggak. Tapi kalau regulasinya B, kita inovasi menjadi mungkin F gitu, justru malah terlalu frontal, jadi tidak boleh ya, gitu kita beberapa kali seperti itu. Terus tindakan Bapak ketika menemui contoh kasus seperti itu, kegiatan tindakannya?
Yang mana yang tadi terkait dengan regulasi yang memang harus kita sesuaikan. Apakah menerima saja ataukah tetap ada usulan terkait dengan kebijakan ini, apakah bisa berubah menjadi apa atau tambahin apa? Mungkin Bapak pernah mengusulkan itu. Iya, akhirnya kalau kita bicara regulasi kan dari atas kan. Sekolahan jalankan, ya udah dijalankan. Kita regulasinya kita jalankan atau enggak kita jalankan, misalnya ya kita ikut regulasi. Cuman kan ada satu yang ketika di regulasi itu misalnya aja tidak diizinkan seperti itu, tetapi sementara dari bawah tim pengen melakukan gitu. Saya harus berhadapan dengan tim saya, tetapi keinginan itu ternyata berbeda ataupun tidak sejalan dengan regulasi. Sementara saya harus tegak lurus dengan regulasi, sementara di bawah mengharapkan satu inovasi seperti itu, satu inovasi berupa membantu. Nah, kepala sekolah ada di tengah-tengah itu, gitu, di tengah-tengah itu. Nah, di tengah itu berarti langkahnya apa? Kalau memang rencananya teman-teman punya inovasi satu, misalnya nggak diterima, ya, coba cari inovasi-inovasi lain yang barangkali inovasi itu sesuai dengan regulasi itu. Itu aja tantangannya begitu, karena kalau sekolah ke bawah ya harus ngayomi ataupun ngayomi teman-teman untuk guru karyawan, tapi di sisi di atas sekolah itu harus memang tegak lurus pada satu regulasi. Ya, di mana ya menyeimbangkan, menyelaraskan. Dan sekali lagi itu memang butuh seni. Terima kasih Bapak atas percakapan kita, bahkan diskusi kita hari ini sangat luar biasa. Saya bisa memetik sebuah ilmu dari Bapak dan pengalaman dari Bapak bagaimana mengambil sebuah keputusan yang bijak terkait dengan regulasi ataupun terkait dengan keputusan kita dengan masyarakat ataupun individu ataupun untuk komunitas. Terima kasih Pak untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Terima kasih. Semangat. Demikianlah wawancara saya dengan kedua kepala sekolah tentang bagaimana cara mengambil keputusan apabila terjadi kasus dilema etika. Semoga kegiatan wawancara ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat dan salam bahagia, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.